Shalom, damai di hati. Ini kedua kali Bapimpin di ibadah raya dan masih juga grogi, apalagi ada Pak Pendeta yang hadir mau dengar tuh khotbah. Deng, tidak sangka juga ternyata banyak yang mau hadir beribadah, jadi tambah tuh grogi. Ada sekuat deng waktu orang katekisasi kemarin, Bapak Joli Sondak, Wakil Ketua Sinode, udah bilang, sedangkan Pak Pendeta sendiri masih ya grogi, jadi ternyata manusiawi itu grogi, tidak apa-apa. Nanti minggu depan ada lagi jatah toh, Ibu Diaken, jadi siap-siap. Saudara-saudara, di dalam pembacaan kita di minggu yang berjalan ini, tema perenungan kita adalah air kehidupan yang memulihkan. Di dalam kehidupan kita, di dalam tubuh kita ini, unsur terbesar di dalam tubuh kita adalah air. Sehingga jika kita mengalami kekurangan air, kita akan mengalami dehidrasi dan kita sudah pasti akan mudah terkena penyakit. Makanya pada saat tubuh kita perlu untuk kita merasa haus, kita akan perlu untuk minum, kita perlu air. Demikian juga di dalam kehidupan rohani kita. Jika kita perlu untuk menyegarkan jiwa kita, untuk memenuhi dahaga akan rohani kita, tentunya kita harus merasa haus dulu. Kita harus merasa haus rohani dengan cara yaitu kita harus rajin baca Alkitab dan juga rajin berdoa agar jiwa kita itu terpuaskan. Di dalam pembacaan kita ini, di dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai yang ketiga dalam pembacaan ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus harus meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea karena orang-orang Yahudi, baik orang-orang Yahudi yang ada di Yudea dan juga orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem sangat membenci Yesus karena Tuhan Yesus memiliki pengikut yang lebih banyak dari Yohanes Pembaptis. Padahal dalam kenyataannya memang di dalam kehidupan sehari-hari di Yudea saat itu pengikut Yohanes Pembaptis lebih banyak dari orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Orang-orang banyak berkumpul pada Tuhan Yesus dan itu menjadikan dia semakin populer. Karena kuasa yang dinyatakan oleh Roh Kudus melalui apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi semakin besar pengaruh dari Tuhan Yesus dan semakin populer dia, itu justru yang menjadi penyebab semakin orang-orang Farisi membenci dia. Itu pula yang menyebabkan akhirnya Tuhan Yesus menyingkir ke Galilea. Saudara-saudara, dalam perjalanannya menuju ke Galilea, di dalam ayat yang keempat itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus harus melewati Samaria. Di situ dikatakan harus. Kata harus itu berarti mewajibkan. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus memang diwajibkan untuk melewati Samaria. Padahal ada banyak jalan, masih ada jalan lain untuk menuju ke Galilea. Menjadi pertanyaan kepada kita, kenapa harus melewati Samaria, padahal saat itu orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Karena orang Yahudi menganggap orang Samaria adalah orang yang kafir, najis, dan adalah orang-orang yang berdosa. Tuhan Allah melalui Roh Kudus mewajibkan Tuhan Yesus melewati Samaria supaya kasih karunia dan keselamatan dari Allah melalui Tuhan Yesus terjadi di Samaria.
Saudara-saudara, di ayat selanjutnya dalam pembacaan kita ini ada 4 hal yang harus kita pelajari di dalam percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini. Karena di ayat selanjutnya itu temanya adalah setelah di ayat yang ke-5 itu adalah percakapan dengan Tuhan Yesus dengan Samaria. Hal yang pertama adalah mengenal Yesus sebagai orang Yahudi. Kisah ini diawali dengan perjumpaan Tuhan Yesus dengan wanita Samaria di sumur Yakub di kota Sikar pada jam 12, jadi tengah hari tua. Sebenarnya wanita itu pergi ke sumur pada jam 12 adalah waktu yang tidak biasa. Jam 12 menunjukkan waktu yang panas, paling panas, jadi pas terik-teriknya matahari. Di sini di dalam Alkitab tidak menjelaskan kenapa atau alasannya kenapa wanita itu pergi ke sumur untuk menimba air pada jam 12. Apakah karena memang sungguh-sungguh dia udah kehabisan air sehingga dia perlu ke sumur untuk menimba air, atau karena ada kehidupan pribadinya yang kurang baik sehingga ia tidak berani pergi ke sumur bersamaan dengan wanita-wanita lain pada pagi hari. Hal ini memang tidak dijelaskan di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab juga tidak menceritakan bagaimana wanita Samaria itu berjumpa dengan Yesus. Saudara-saudara, di sini dikisahkan bahwa wanita Samaria itu berjumpa dengan Yesus di sumur Yakub. Percakapan diawali oleh Yesus yang meminta air kepada wanita Samaria itu. Berilah aku minum. Wanita itu tahu bahwa yang meminta minum itu adalah seorang Yahudi. Dan ia juga tahu bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Maka wanita ini merasa aneh bahwa ada seorang Yahudi meminta air kepada dirinya sebagai orang Samaria. Tetapi Tuhan Yesus tidak menanggapi perbedaan yang dibuat oleh wanita Samaria itu. Justru Tuhan Yesus berbicara tentang karunia Allah dan identitas dirinya sebagai sumber air hidup. Tuhan Yesus berkata, kalau engkau tahu tentang karunia Allah dan ia telah memberikan kepadamu air hidup, Tuhan Yesus berkata pada wanita itu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Wanita Samaria ini mengartikannya perkataan Yesus air hidup di dalam arti yang harafiah. Jadi dia mengartikan air buat air hidup biasa, bukan air hidup itu adalah Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus mengartikan air hidup adalah dirinya sendiri sebagai sumber keselamatan. Maka tidak mengherankan kalau wanita Samaria itu berpendapat bahwa bagaimana mungkin Tuhan Yesus dapat memberi air sementara ia tidak memiliki timba untuk mendapatkan air dalam sumur. Bahkan lebih lanjut wanita itu sedikit pandang enteng atau meremehkan Tuhan Yesus dan mengatakan, adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub? Dengan ini wanita Samaria itu mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak lebih besar atau tidak lebih besar dari Yakub. Padahal kita tahu sendiri Tuhan Yesus jauh lebih besar, jauh lebih agung daripada bangsa-bangsa orang Yahudi atau daripada siapapun juga yang ada di dunia ini. Hal yang kedua, mengenal Yesus sebagai nabi. Jadi wanita Samaria ini mengenal Yesus sebagai nabi. Yesus tidak menanggapi pernyataan wanita Samaria itu yang menganggap bahwa dirinya tidak lebih tinggi dari Yakub, melainkan melanjutkan pembicaraan tentang air. Dan ini Yesus bicara tentang kualitas dari air itu.
orang yang akan minum dari air atau dari sumur yang ada di saat itu akan haus lagi. Sedangkan air yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus tidak akan membuat orang haus lagi. Bahkan orang yang akan menimbanya akan menjadikan dirinya sebagai mata air yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Lebih dari itu, bahwa orang yang minum air pemberian Yesus akan menjadi mata air di dalam dirinya. Apakah wanita Samaria itu menangkap makna air yang diberikan Yesus, ataukah masih memahami sebagai air biasa? Dari permintaan itu kelihatan bahwa wanita Samaria itu tidak bertanya kepada Yesus apa yang dibicarakan. Karena kedatangan para murid, jadi pada saat itu membuat wanita itu pergi. Wanita Samaria itu justru berbalik dan minta air kepada Yesus. Hanya saja jawaban Yesus terhadap permintaan wanita Samaria itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan permintaan itu. Tuhan Yesus justru meminta wanita itu untuk memanggil suaminya. Jadi Tuhan Yesus meminta wanita Samaria itu memanggil suaminya datang, dan maksud Yesus supaya wanita itu memanggil suaminya untuk mengatakan bahwa wanita itu tidak mengenal siapa Yesus yang sebenarnya yang meminta air kepadanya. Tetapi Yesus mengenal siapakah wanita itu. Kini Yesus juga tahu bahwa wanita itu telah menikah 5 kali dan bahwa sekarang orang yang hidup bersamanya bukanlah suaminya. Pengenalan Yesus akan kehidupan pribadinya membuat wanita itu membuat pengakuan, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Kini ada perkembangan iman dari wanita Samaria itu. Ia yang semula mengenal Yesus hanya sebagai orang Yahudi, berubah menjadi mengakui Tuhan Yesus sebagai nabi. Pengakuan wanita Samaria terhadap Yesus sebagai nabi terjadi berkat pengenalan Yesus akan kehidupan pribadi wanita Samaria itu. Bagi wanita Samaria itu, Yesus adalah orang yang luar biasa karena ia harus bertemu sekali dengan Yesus. Dia baru sekali bertemu dengan Yesus, namun Tuhan Yesus tahu akan kehidupan pribadinya. Yang ketiga, mengenal Yesus sebagai Mesias atau Kristus. Sesudah pengakuan iman wanita Samaria akan Yesus sebagai nabi, kini percakapan itu beralih ke soal penyembahan. Orang Samaria menyembah Allah di Gunung Gerizim, sementara orang Yahudi menyembah Allah di Yerusalem. Jelaslah bahwa wanita Samaria itu kini masih membuat perbedaan antara dirinya dengan Yesus tentang tempat menyembah Allah, apakah Gunung Gerizim atau Yerusalem. Mengapa wanita itu berbicara tentang penyembahan kepada Allah setelah ia mengakui Yesus sebagai nabi? Ibadah di Gunung Gerizim dan di Yerusalem merupakan salah satu titik konflik antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Samaria. Rupanya perbedaan ini masih dimengerti sebagai jarak yang membuat wanita itu tidak sepenuhnya mengerti akan identitas Yesus sebagai nabi. Yesus menjelaskan kepada wanita Samaria itu tentang penyembahan yang benar. Menurut Yesus, penyembahan yang benar kepada Allah bukan disebabkan karena tempatnya, bukan karena Gunung Gerizim atau Yerusalem, tetapi para penyembah yang benar
tidak diikat oleh tempat tertentu, melainkan oleh sikap hati, yaitu tergantung pada roh dan kebenaran. Menurut Yesus, penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Apa artinya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Menyembah dalam roh dan kebenaran adalah beribadah dalam konteks karunia Allah dalam Kristus. Roh di sini adalah kehadiran ilahi. Maka masalah bukan dalam kemurnian beribadat, melainkan hubungan Allah dan relasi orang beriman dalam melaksanakan ibadahnya. Tanggapan wanita Samaria terhadap pernyataan Yesus tersebut mengatakan bahwa Mesias akan datang dan memberitahukan segala sesuatu. Dengan demikian wanita Samaria itu telah memiliki gagasan tentang Mesias yang akan memberitahukan segala sesuatu kepada wanita Samaria itu. Tuhan Yesus mengatakan kepada wanita Samaria itu, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Jadi Tuhan Yesus mengatakan dialah Mesias. Jarang sekali mungkin dalam pembacaan kitab yang Tuhan Yesus secara langsung mengatakan kepada orang-orang bahwa dialah Mesias. Mungkin di dalam pembacaan kitab itu kita jarang, dan ini perempuan Samaria ini memang sungguh beruntung juga ya, karena Tuhan Yesus langsung menyatakan kepada dia bahwa dialah Mesias. Mungkin kalau torang itu wah sungguh bersuka cita juga ya. Dan dengan perkataan itu, perkembangan wanita ini yang tadinya hanya mengenal Yesus sebagai orang Yahudi dan sebagai nabi, sekarang dia sudah mengakui Tuhan Yesus sebagai Mesias atau Kristus. Dan kita tahu bersama kalau Mesias, Tuhan Yesus adalah tokoh atau pada saat itu merupakan sesuatu yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Jadi orang-orang Israel pada saat itu memang menanti-nantikan Mesias, dan betapa beruntungnya karena pada saat itu wanita ini langsung dinyatakan oleh Tuhan Yesus bahwa dialah Mesias itu, dialah orang atau yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Hal yang keempat yang bisa kita pelajari adalah bersama-sama orang Samaria mengakui Yesus sebagai juru selamat. Para murid Yesus pergi ke kota untuk beli makanan ketika Yesus bercakap-cakap dengan wanita Samaria di sumur. Kini para murid telah tiba kembali dari membeli roti dan melihat Yesus bercakap-cakap dengan seorang wanita. Tetapi mereka tidak bertanya kepada Yesus apa yang dibicarakan. Kedatangan para murid ini membuat wanita Samaria itu pergi ke kota dan meninggalkan tempayannya. Keterangan bahwa wanita Samaria itu meninggalkan tempayannya sangat kita penting untuk perhatikan, karena tujuan dari wanita itu pergi ke sumur adalah untuk menimba air. Namun setelah itu ia pergi meninggalkan tempayan itu. Jadi dia tidak jadi mengambil air dan dia pergi meninggalkan tempayannya. Apakah ini berarti wanita itu telah menerima air hidup yang diberikan Yesus kepadanya dan menjadi mata air yang terus mengalirkan air baginya? Itu yang menjadi pertanyaan. Tetapi yang jelas ada perubahan dalam diri wanita itu setelah dia mengakui Yesus sebagai Mesias. Wanita Samaria ini yang tadinya pergi sembunyi-sembunyi ke sumur untuk menghindari orang dalam menimba air, kini justru berani menjadi saksi dengan pergi ke kota. Wanita Samaria ini pergi ke kota untuk memberitakan kepada orang-orang yang ada di kota
tentang Yesus yang adalah Kristus. Dan mendengar berita itu, orang-orang itu pun pergi untuk mencari Yesus. Dan di dalam pembacaan ini, dalam ayat yang ke-24 yang menjadi puncak dari perjalanan iman wanita ini, itu berkata bahwa mereka percaya atau kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kamu katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa ia benar-benar juru selamat dunia. Kini bersama dengan orang-orang Samaria yang lain, wanita itu percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Kepercayaan itu terjadi setelah mereka berjumpa dan mendengar tentang Yesus. Dari percakapan antara Yesus dan wanita Samaria itu dapat disimpulkan bahwa iman itu bertumbuh dan berkembang secara perlahan-lahan. Mula-mula wanita Samaria itu mengenal Yesus sebagai seorang Yahudi. Sesudah itu ia mengakui Yesus sebagai seorang nabi. Lebih lanjut setelah percakapannya tentang penyembahan, wanita itu mengakui Yesus sebagai Kristus, dan yang menjadi puncaknya adalah pengakuan iman akan Yesus sebagai juru selamat dunia. Dan kepercayaan itu bukan karena tanda-tanda, melainkan karena perjumpaan pribadi dengan Yesus. Saudara-saudara, dari pembacaan ini ada beberapa makna dan implikasi yang dari firman yang kita baca saat ini. Pertama, di dalam Yesus kasih Allah dinyatakan tanpa bersyarat. Jadi kasih Allah itu tidak memandang asal-usul, masa lalu, atau latar belakang. Yang kedua, Yesus menginginkan kita untuk memiliki hati yang lapang dan terbuka dalam mengungkapkan kebenaran sebagai pintu masuk anugerah kasih Allah yang membawa umat kepada keselamatan dan hidup kekal. Yang ketiga, berilah diri untuk dibersihkan oleh air kehidupan dari Yesus yang tidak pernah habis, tetapi terus melimpah dicurahkan untuk umat beriman. Dan yang keempat, jadikanlah senantiasa Yesus sebagai sumber kita mendapatkan air yang memberi kehidupan yang sempurna dan sejati. Yang kelima, perempuan Samaria yang telah menerima air kehidupan menjadi percaya dan mengubah kehidupannya dengan mengutamakan air kehidupan dan menomorduakan sumur itu. Saudara-saudara, sebagai warga gereja, pada hakikatnya kita adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sebagai warga gereja, kita tidak lebih daripada perempuan Samaria yang diubahkan, dibenarkan dan diselamatkan oleh kasih karunia Allah karena penebusan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita sebagai warga gereja, sebagai jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya, janganlah kita menjadi orang seperti orang-orang Farisi modern ini, orang-orang yang selalu merasa iri, dengki terhadap orang-orang yang melakukan kebaikan, melakukan firman, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapilah kita contohlah perempuan Samaria ini, walaupun dia dalam berdosa, dalam kehidupannya sehari-hari, tetapi dia mau menerima Tuhan Yesus, dia mau menjadi berkat bagi sesamanya, dan itulah yang saat ini bangsa ini kita perlukan. Bagaimana kita sebagai jemaat, kita sebagai pribadi bisa berdampak bagi mungkin orang-orang di sekitar kita, berdampak bagi tempat kita bekerja, dan itu semua kita lakukan, biarlah kita lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.